Selamat pagi orang tua Nusantara. Masih bersama saya Dr. Distia Isukarja, spesialis anak, dalam diskusi virtual mengenai tumbuh kembang anak. Hari ini saya ditemani oleh salah seorang orang tua juga yang secara virtual namanya Pak Rian. Selamat pagi Pak Rian. Pagi dok. Hari ini pembahasannya mengenai apa dok? Hari ini saya masih akan membahas mengenai gerak halus. Tapi aktivitas stimulasinya akan berbeda dari yang sebelumnya kita bahas. Aktivitas apa dok memangnya? Aktivitas menumpuk kubus Pak. Seperti mainan Lego gitu ya dok? Jadi sebenarnya kemampuan yang diharapkan adalah pada saat anak berusia 3 tahun sudah dapat menumpuk kubus dengan ukuran sekitar 2,5 sampai 5 cm yang tanpa perekat hingga 4 tumpukan. Kalau Lego kan dia dibentuk agar antar Legonya dapat menempel satu sama lain kan Pak? Tapi Lego juga bisa menjadi salah satu aktivitas untuk melatih kemampuan anak menumpuk kubus tanpa perekat juga Pak. Memangnya kenapa harus kubus tanpa perekat dok? Kan sama-sama menyusun dan merangkai kubus menjadi suatu bangunan yang anak inginkan. Iya, memang keduanya sama-sama merupakan permainan konstruktif. Kegiatan menyusun kubus adalah salah satu permainan yang membantu perkembangan gerak halus anak. Permainan ini berkaitan erat dengan kemampuan intelektual dan koordinasi gerak halus anak. Anak akan mengekspresikan gagasan dan pemikiran yang ada di otaknya. Nah, tapi jika papa bisa bayangkan, tanpa adanya bentuk yang bisa merekatkan antar kubus, menumpuk kubus menjadi kegiatan yang lebih menantang. Anak perlu lebih berhati-hati untuk meletakkan kubus dengan lebih rapi di atas kubus yang lain agar tidak jatuh. Kemampuan kognitif dan spasial juga dibutuhkan. Misalnya jika tumpukannya terlalu ke kiri, ya anak harus berpikir bagaimana ya agar tampilannya tetap seimbang. Selain itu, karena lebih mudah rubuh, permainan ini juga lebih melatih emosi anak untuk tetap sabar dan tidak mudah menyerah ketika kubusnya rubuh. Oh, iya juga ya dok. Tapi bagian gerak halusnya di mana ya dok? Gerak halus yang digerakkan dari kegiatan ini adalah kerjasama antara otot tangan dan mata anak saat kubus digenggam dan harus meletakkan dengan hati-hati di atas kubus lainnya untuk disusun dan dirangkai. Itulah gerak halus anak bekerja untuk mengontrol tangannya agar stabil. Jika sudah bisa menumpuk kubus pada satu ukuran, orang tua bisa mencobakan dengan kubus ukuran yang lain. Dengan memberikan kubus yang beragam ukuran, juga mengajarkan anak untuk belajar menyesuaikan genggamannya untuk mengambil benda yang berbeda ukuran. Hal inilah yang akan sangat berguna untuk mengasah kemampuan anak menggenggam berbagai benda untuk digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Oh begitu. Kedengarannya sulit juga ya dok untuk dilakukan anak-anak? Betul Pak. Untuk itu, kemampuan ini sangat perlu dilatih agar pelan-pelan meningkat kemampuannya dari yang hanya bisa menumpuk 2 kubus hingga berhasil membuat 4 tumpukan. Cara melatihnya seperti apa dok? Menumpuk kubus berulang-ulang gitu dok? Berlatih menumpuk kubus memang juga perlu dilakukan, tetapi agar tidak bosan dan lebih bervariasi, ada beberapa aktivitas lain yang dapat dilakukan juga untuk melatih kemampuan koordinasi mata dan tangan anak, konsentrasi, juga kesabaran yang akan sangat berguna pada saat anak menumpuk kubus. Aktivitas seperti apa itu dok? Contoh aktivitasnya akan saya tunjukkan melalui video ini ya Pak. Orang tua dapat mengajak anak menumpuk benda-benda yang bisa ditumpuk di rumah. Seperti di sini, anak menumpuk dengan toples. Bisa juga dengan bantal, dus bekas sabun, dan berbagai hal lainnya. Memang, benda yang berukuran besar seperti ini tentunya akan lebih mudah. Tapi, di sini anak mulai melatih koordinasi mata dan tangannya, hingga anak cukup percaya diri untuk dapat menumpuk yang berukuran lebih kecil lagi. Aktivitas kedua, orang tua perlu menyiapkan wadah berisi air, busa pencuci piring, dan gelas. Instruksikan anak untuk memindahkan air dari wadah ke gelas dengan memeras sponsnya. Jika anak belum paham caranya, orang tua bisa mencontohkan terlebih dahulu. Aktivitas ini melatih koordinasi genggaman anak dengan meremas dan melepas busa. Berkonsentrasi untuk baru memeras busanya ketika sudah di wadah agar airnya turun ke wadah dan koordinasi mata dan tangan untuk mengarahkan tangannya ke wadah. Hal-hal tersebut dibutuhkan juga dalam aktivitas menumpuk kubus.
Aktivitas selanjutnya adalah bermain memancing. Ayo mancing. Nanti ya, pakainya ini aja. Oke? Jika tidak ingin membeli permainan pancingan, orang tua juga bisa loh membuatnya sendiri. Untuk alat pancingnya, hanya membutuhkan tongkat seperti stick drum atau sumpit yang diikat dengan tali dan ujungnya ditempel dengan magnet. Ikannya bisa menggunakan kertas yang disangkutkan dengan paperclip. Permainan ini selain melatih koordinasi mata dan tangan anak, juga sangat membutuhkan kesabaran. Anak perlu bersabar agar ujung magnetnya mengenai mulut ikan sebelum ia mengangkatnya. Untuk anak yang belum sabar, terlihat di video ini anaknya akan mengambil ikannya dengan tangannya. Seiring dengan meningkatnya kemampuan koordinasi mata dan tangan anak juga akan lebih mudah sabar karena tahu pada akhirnya ia akan berhasil. Beragam juga ya aktivitas yang dapat dilakukan, Dok. Iya Pak, karena memang sebenarnya sangat banyak aktivitas yang dapat melatih gerak halus buah hati kita. Untuk itu, segera dicobakan ya pada buah hatinya agar terus terpantau perkembangannya. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini dan sampai jumpa.